Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, hari ini saya akan membahas tentang PSAK 7 Revisi 2015 bagian jurnal. Dengan judul jurnal yang saya ambil adalah pengungkapan pihak-pihak berelasi pada perusahaan-perusahaan saling grup yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan nama peneliti yaitu Rira Helena dan Amri Firmansyah. Jurnal ini dapat diakses pada Jurnal Online Insan Akuntan volume 3 nomor 2 Desember 2018, halaman 185 sampai 196, ISSN 25280163. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengungkapan pihak-pihak berelasi pada saling grup dan juga untuk membandingkan transaksi-transaksi antar perusahaan saling grup. Alasan pemilihan objek penelitian ini adalah saling grup karena saham saling grup ini sudah tersebar di banyak perusahaan, termasuk beberapa anak perusahaannya. Terdapat 9 daftar perusahaan saling grup yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, perusahaan-perusahaan yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi 6 perusahaan, yaitu yang pertama adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka, yang kedua PT Indofood Sukses Makmur Terbuka, yang ketiga PP London Sumatera Indonesia Terbuka, yang keempat PT Nippon Indosari Corporindo Terbuka, yang kelima PT Salim Infomas Pratama Terbuka, dan yang terakhir adalah PT Fast Food Indonesia Terbuka. Perusahaan-perusahaan tersebut saling berelasi satu sama lain dalam melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai analisis pengungkapan pihak berelasi dan transaksi pihak berelasi dari suatu grup perusahaan di Indonesia yang berguna bagi pembaca dan pengguna laporan keuangan. Kita lanjutkan pada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data dan informasi laporan keuangan, baik itu laporan posisi keuangan atau neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui pencatatan dan penilaian persediaan perusahaan dengan PSAK 7 tahun 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angka maupun informasi deskriptif dalam laporan keuangan. Bisa itu berupa laporan tahunan maupun situs perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data yang diperoleh dari perusahaan sudah diolah dan terdokumentasi. Data yang digunakan adalah dengan menggunakan data dan informasi dari mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Langkah analisis yang dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pihak berelasi dan transaksi pihak berelasi dalam CLK perusahaan sampel. Penggunaan data mulai tahun 2012 dalam penelitian ini telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh International Financial Reporting Standards atau IFRS. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan kita akan membahas tentang dua analisis. Analisis pertama merupakan analisis pengungkapan pihak-pihak berelasi perusahaan, dan analisis yang kedua adalah analisis perbandingan transaksi pihak-pihak berelasi perusahaan. Kita masuk ke analisis pertama, yaitu analisis pengungkapan pihak-pihak berelasi perusahaan. Ketentuan yang disyaratkan oleh PSAK 7 tahun 2015 adalah mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh kompensasi yang diterima oleh personil manajemen kunci. Personil manajemen kunci sendiri merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas secara langsung atau tidak langsung. Termasuk di dalamnya adalah direktur dan komisaris, baik itu eksekutif maupun tidak dari entitas. Dan berikut ini adalah 5 hal yang harus diungkapkan dalam kompensasi manajemen kunci menurut PSAK 7.
Yang pertama adalah imbalan kerja jangka pendek, yang kedua adalah imbalan pasca kerja, yang ketiga adalah imbalan terminasi dan jangka panjang lainnya, yang keempat adalah pesangon, dan yang kelima adalah pembayaran berbasis saham. Kita masuk ke dalam imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek pada perusahaan-perusahaan Salim Group terdiri dari beban gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan kepada seluruh karyawan dan anggota manajemen kunci, yaitu jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut rincian imbalan kerja jangka pendek yang diterima anggota manajemen kunci dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, yaitu berupa beban gaji, tunjangan, dan bonus. Dapat kita lihat di sini terdapat 6 perusahaan dan data dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Namun, di dalam CLK ini tidak dinyatakan dari mana asal penerimaan imbalan kerja jangka pendek untuk anggota manajemen kunci tersebut, karena hanya dinyatakan bahwa nilai tersebut terdiri dari beberapa beban gaji, tunjangan, dan bonus, tanpa keterangan terkait penerimaan imbalan kerja jangka pendek lainnya, seperti bonus, fasilitas perumahan, mobil, dan lain-lain. Keberadaan imbalan kerja jangka pendek yang diterima anggota manajemen kunci selain beban gaji, tunjangan, dan bonus tidak diungkapkan dengan jelas rinciannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam imbalan pasca kerja. Perusahaan-perusahaan Salim Group memberikan imbalan pasca kerja berupa imbalan pasti untuk semua karyawan, termasuk manajemen kunci. Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Apa itu metode Projected Unit Credit? Metode Projected Unit Credit merupakan metode untuk menghitung asuransi dana pensiun dengan cara membagi total manfaat pensiun pada usia pensiun dengan total masa kerja menjadi satuan unit manfaat pensiun yang kemudian dialokasikan ke setiap tahun selama masa kerja. Dengan menggunakan metode tersebut dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Berikut rincian imbalan pasca kerja yang diterima anggota manajemen kunci dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Bisa kita lihat di sini terdapat 5 perusahaan dan data dimulai dari tahun 2012 sampai 2016. Kecuali tidak dicantumkan nilai imbalan pasca kerja dari PT Fast Food Indonesia Terbuka. Dalam CLK tidak dinyatakan sama sekali rincian nilai imbalan pasca kerja tersebut. Keterangan yang diungkapkan hanya nilai imbalan pasca kerja tersebut sudah termasuk ke dalam jumlah total beban kompensasi bruto manajemen kunci bersama dengan imbalan kerja jangka pendek dan imbalan terminasi dan jangka panjang lainnya. Dan bisa kita lihat di sini perusahaan PP London Sumatera Indonesia sudah termasuk terminasi. Dilanjutkan ke imbalan ketiga yaitu imbalan terminasi dan jangka panjang lainnya. Perusahaan-perusahaan Salim Group memberikan imbalan terminasi dan jangka panjang lainnya kepada seluruh karyawan dan anggota manajemen kunci. Berikut rincian imbalan terminasi dan jangka panjang lainnya yang diterima seluruh anggota manajemen kunci dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 perusahaan saja. Dikarenakan PP London Sumatera Indonesia telah mencantumkan nilai imbalan terminasi dan jangka panjang lainnya dimasukkan bersamaan dengan imbalan pasca kerja tanpa diberikan nilai sesungguhnya dari kedua imbalan tersebut. Sedangkan PT Fast Food Indonesia memang hanya mencantumkan nilai imbalan kerja jangka pendek saja pada nilai beban kompensasi bruto manajemen kunci. Dalam CLK pun tidak dinyatakan sama sekali rincian nilai imbalan pasca kerja tersebut. Dan selanjutnya yang keempat adalah pesangon. Dalam CLK pada ke-6 perusahaan Salim Group yang dianalisis tidak ada pengungkapan mengenai pesangon pada kompensasi manajemen kunci. Jadi pesangon tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah pembayaran berbasis saham. Perusahaan membuat total ekuitas sebagai modal perusahaan. Tujuan utama pengelolaan modal kelompok usaha adalah untuk memastikan
Pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Perusahaan dan pihak-pihak berelasi tertentu dipersyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan Salim Group terkait pada tanggal-tanggal pelaporan. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur pemodalan, kelompok usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Dan selanjutnya kita akan membahas analisis yang kedua, yaitu analisis perbandingan transaksi pihak-pihak berelasi perusahaan. Analisis perbandingan dilakukan dengan membandingkan setiap transaksi atas nilai saldo akun setiap perusahaan Salim Group yang saling berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 tahun 2015, klasifikasi jumlah yang terutang dan tagihan kepada pihak-pihak berelasi dalam berbagai kategori seperti yang disyaratkan dalam PSAK 1 tahun 2015 untuk informasi yang akan disajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan atau CLK. Kategori tersebut diperluas untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif atau lebih luas atas saldo dari pihak berelasi dan berlaku untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dimulai dari transaksi atas peminjaman, penjualan, pembelian hingga beban-beban yang terhubung antar perusahaan. Yang pertama kita akan menganalisis PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka. Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka mengungkap transaksi pihak-pihak berelasinya pada beberapa perusahaan dari Salim Group, yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur terbuka, PT Nippon Indosari Korporindo terbuka, PT Salim Infomas Pratama terbuka, dan PT Fast Food Indonesia terbuka, yang terdiri dari transaksi piutang usaha, piutang bukan usaha, utang bukan usaha, penjualan, pembelian, beban royalti, beban jasa manajemen, dan yang terakhir adalah penghasilan jasa teknik. Yang kedua adalah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur terbuka. PT Indofood Sukses Makmur terbuka mengungkapkan transaksi pihak-pihak berelasinya pada beberapa perusahaan Salim Group, yaitu PT Nippon Indosari Korporindo terbuka dan PT Fast Food Indonesia terbuka, yang terdiri dari transaksi piutang usaha dan penjualan. Dan yang ketiga, terdapat perusahaan PP London Sumatera Indonesia terbuka. PP London Sumatera Indonesia terbuka mengungkapkan transaksi pihak-pihak berelasinya pada beberapa perusahaan dari Salim Group, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka, PT Indofood Sukses Makmur terbuka, dan PT Salim Infomas Pratama terbuka, yang terdiri dari transaksi piutang usaha, uang muka pelanggan, utang usaha, pembelian barang jadi, beban angkut dan asuransi, beban sewa, penghasilan operasi lain, beban transportasi, dan yang terakhir adalah beban jasa sewa tangki. Dilanjut pada PT Nippon Indosari Korporindo terbuka. PT Nippon Indosari Korporindo terbuka mengungkapkan transaksi pihak-pihak berelasinya pada beberapa perusahaan dari Salim Group, yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur terbuka dan PT Salim Infomas Pratama terbuka, yang terdiri dari utang usaha dan pembelian. Selanjutnya ada PT Salim Infomas Pratama terbuka. PT Salim Infomas Pratama terbuka mengungkapkan transaksi pihak-pihak berelasinya pada beberapa perusahaan dari Salim Group, yaitu pada PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka, PT Indofood Sukses Makmur terbuka, PT Nippon Indosari Korporindo terbuka, dan PT Fast Food Indonesia terbuka, yang terdiri dari aset tidak lancar atau piutang usaha, uang muka pelanggan, liabilitas jangka panjang atau utang usaha, penjualan barang, pembelian bahan pengepakan, dan yang terakhir adalah penghasilan operasi lainnya. Dan yang terakhir ada perusahaan PT Fast Food Indonesia terbuka.
PT Fast Food Indonesia Terbuka mengungkapkan transaksi pihak-pihak berelasinya pada beberapa perusahaan dari Salim Group, yaitu pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka, dan PT Salim Infomas Pratama Terbuka yang terdiri dari utang usaha dan pembelian bahan baku. Secara umum, perusahaan-perusahaan yang tergabung di Salim Group telah mengungkapkan dengan baik komitmen antar pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 tahun 2015. Pengungkapan ini dipengaruhi oleh jenis hubungan berelasi antar perusahaan di mana entitas induk lebih mendominasi hampir seluruh transaksi antar pihak berelasi yang dilaksanakan, terutama pada entitas anak. Pengungkapan entitas induk ditandai dengan berbagai perjanjian dengan pihak berelasi lainnya yang kemudian perlu adanya persetujuan entitas induk dan ketentuan pelaksanaan kegiatan bisnis di dalamnya. Dan juga untuk pengungkapan atas kompensasi manajemen kunci pada umumnya telah disediakan dengan nilai nominal yang jelas dalam CLK. Namun, uraian rincian dan asal mula jumlah beban kompensasi bruto belum disajikan dengan jelas. Informasi atas kompensasi manajemen kunci sebenarnya ada 5 syarat, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Namun informasi yang disampaikan dalam CLK mengenai imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya masih kurang memadai. Ketiga jenis imbalan yang diberikan perusahaan hanya dijumlahkan sebagai beban kompensasi bruto tanpa dijelaskan berasal dari mana nilai nominal tersebut. Sesuai dengan hal-hal yang dijabarkan pada PSAK 7 2015, masih banyak terdapat penjabaran imbalan-imbalan yang seharusnya dikemukakan oleh pihak perusahaan, bukan hanya pada gaji, tunjangan, atau bonus. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan pesangon dan pembayaran berbasis saham tidak dikemukakan dengan komprehensif, sehingga menyulitkan pembaca laporan keuangan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan pesangon dan pembayaran berbasis saham atas kompensasi manajemen kunci. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, pengungkapan atas kompensasi manajemen kunci pada umumnya telah disajikan dengan nilai nominal yang jelas dalam CLK. Namun, uraian rincian dan asal mula jumlah beban kompensasi bruto belum disajikan dengan jelas. Informasi atas kompensasi manajemen kunci sebenarnya ada 5 syarat yang sudah dijelaskan tadi. Dan itu perlu untuk diperbaharui. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya bisa menggunakan objek grup lainnya, ataupun menggunakan perusahaan finansial maupun perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar dapat membandingkan hasilnya dengan penelitian ini, atau dapat memperoleh gambaran hasil penelitian yang lebih komprehensif. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you. Syukran gumawa arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.